ajrahum, ganjaran kebaikan mereka, bighairi hisab, unlimited, banyak-banyak berpuasa. Ini sir rahasia orang berpuasa yang gak ada pada orang sholat, gak ada pada haji, tidak ada pada umrah, tidak ada pada sholat malam, tidak ada. Maka orang yang banyak sholat kurang puasa, sholatnya kurang khusyuk. Coba cek. Orang yang berpuasa, persaksian dia langsung Allah yang ambil. Jadi orang yang ingin fana fi syuhud, ingin fana dalam musyahadah kepada Allah, thariqahnya puasa. Gitu ya. Allah nanti yang akan mensyahadatkan dia. Tapi kalau sholat, kita yang syahadat, kalau haji kita yang syahadat, kita yang menyaksikan. Tapi jika ingin fana kita betul-betul fana, maka syahadat kita dialah yang bersyahadat, tapi Allah menjadikan lisan kita sebagai zahirnya. Nah, itu syahadat yang tinggi itu. Syahadah al-ulya. Ya, itulah yang disebut syahidallahu annahu la ilaha illahu. Itu dia nanti pakai wawunya ada malaikat, ada wawunya ulul ilm. Paham tidak? Nanti paham sendiri tuh. Insya Allah. Fayuqalu lahu. Jadi apa makna? Kok salat tidak ada salatuli? Salat itu milikku. Yang ada aqimis salata li dzikri. Betul enggak? Dirikan salat untuk mengingatku. Tapi kalau puasa spesial. Ya, as-saumu li. Saum itu milikku. Maka orang yang berpuasa dia sangat dekat kepadaku. Ya. Fa yuqalu lahu ma'nayan. Karena ada dua makna dalam lafaz hadis qudsi tadi. Anna lis-saum takhsisan. Ada keistimewaan pada saum yang berbeda dengan seluruh ibadat yang muftaradat. Ya. Kenapa? Semua ibadah itu harakat jawarih. Lianna jami'al muftaradat harakatun jawarih. Semua amal yang kita amalkan hari-hari, zikir pagi sore, sholat duha, sholat zuhur, semua sholat, apalagi haji, umrah, semuanya amal anggota. Kalau sedekah, amal harta. Semuanya zahir. Karena dia zahir, dapat dilihat dan diakses oleh makhluk. Kita tadi dilihat makhluk. Betul? Orang haji dilihat makhluk. Sedekah dilihat makhluk. Betul? Apalagi zikir pagi sore bisa kedengaran sama makhluk. Semua baca Quran kedengaran sama makhluk. Minimal nggak kedengaran, terlihat kita baca atau mulut kita gerak-gerak. Orang puasa, siapa yang bisa lihat? Jam 9 semua orang nggak ada yang makan, nggak ada yang minum misalnya. Kan bisa aja dia ngaku dia puasa, padahal dia nggak puasa. Coba rasakan, ingat-ingat di rumah kalau kita puasa, nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa, tidak ada yang berani nyeduh teh. Kenapa? Tidak ada yang berani buat kopi. Why? Kenapa? Padahal tidak ada CCTV, tidak ada yang akan mengkoreksi kita, nggak ada sama sekali. Lalu kenapa kita terus puasa? Padahal tidak ada yang ngawasi. Inilah sir puasa, bahwa jalan pintas untuk wusul kepada Allah, sampai merasakan Allah itu
derajat ihsan itu puasa. Maka orang yang banyak sholat kurang puasa, sholatnya kurang khusyuk. Coba cek. Antum puasa hari ini, tadi misalnya kemarin, hari Senin atau hari Kamis. Kalau puasa coba jalan keluar, naik motor atau naik mobil, terus melihat orang buka aurat, berani gak terus memandangnya? Padahal tidak ada yang melihat. Kamu ketahuan loh ya, matanya jelatan, gak ada. Mata kita tiba-tiba ditarik, jangan lihat. Dan kita gak mau lihat. Itu sir puasa. Ini yang disebut muraqabah. Apa sebutannya? Muraqabah. Jadi kalau mau cepat merasakan kehadiran qalbu diperhatikan Allah, lazimu as-saum, banyak-banyak berpuasa. Ini sir rahasia orang berpuasa yang gak ada pada orang sholat, gak ada pada haji, tidak ada pada umrah, tidak ada pada sholat malam, tidak ada. Ini hanya milik ahlus saum, ya, orang-orang yang berpuasa. Tapi coba antum rasakan, malam tadi atau malam ini saya tidak berniat besok pagi hari Senin misal jam 7 perutnya lapar nggak? Bunyi-bunyi nggak perutnya? Ya. Terus sarapan. Nanti jam 12 bunyi lagi nggak? Ya, lapar lagi. Coba kalau kita puasa, kita katakan nawaitu shauma ghadin. Aku niat puasa esok hari karena Allah. Besok pagi jam 7 lapar nggak? Jam 12 lapar nggak? Enggak. Jam 4 lapar? Enggak, nggak bakal lapar. Bayangkan niat itu di kolbu, tapi efeknya bisa tunduk seluruh tubuh. Seluruh anggota tubuh kita tunduk dengan kata-kata yang ada di niat. Maka orang yang kuat puasa, dia mampu menaklukkan dirinya. Kalau dia mampu taklukkan dirinya, baru dia mampu diizinkan Allah menaklukkan alam. Baru alam berkhidmat kepada dia. Maka kalimat yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, man arafallah, siapa yang kenal Allah, ata'ahu ma siwallah, ya, atau khasyahu ma siwah, maka selain Allah takut kepadanya, takluk kepadanya. Jadi Imam Ahmad itu dulu pernah disiksa di penjara, dipaksa untuk mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah. Dipaksa oleh Al-Gojo, ditelanjangi, sarungnya dilepas. Ini tanda kalau orang dulu nggak pakai gamis panjang kayak kita hari ini. Mereka pakai sarung. Sarungnya dilepas sehingga Imam Ahmad auratnya terbuka. Imam Ahmad masih pakai celana dalam. Cuma mazhab Imam Ahmad, paha dan lutut bagian dari aurat. Imam Ahmad cuma ngomong gini ke sarungnya, ya izari ittaqillah, wahai sarungku takutlah kepada Allah. Langsung sarungnya naik. Itu setiap kali Al-Gojo mau narik, Al-Gojo yang jatuh atau Al-Gojonya ketarik. Maka si Al-Gojo ada yang tobat tuh, sebagian jadi murid Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Jadi apa kekhususan dari puasa? Pertama, puasa itu amal yang tidak dilihat oleh makhluk. Nah, ini yang perlu antum pakai. Yatahayya lil khalq ayanzuru ilaihi illa shaum, ya. Semua orang dapat melihat amalan apa saja kecuali puasa, ya. Kita masuk kantor, sebelum masuk kantor kita minum makan dulu. Pas masuk kantor kita nggak makan, bisa nggak ngaku saya puasa? Bolehnya kan?
Orang percaya nggak? Orang percaya aja. Ya. Tinggal lemes-lemes sedikit kan, wah capek nih gitu ya. Fa'innahu ibadatun bighairi harakatil jawarih. Ada puasa tapi ini bukan amalan anggota tubuh yang zahir. Nah, maka ada meaning di situ. Amalan itu tidak hanya berbuat. Ada amalan tanpa berbuat apa saja, itu puasa. Coba dipikir selama ini. Puasa itu amalan dengan bergerak atau amalan tanpa melakukan apapun? Sebenarnya. Amal tanpa gerak apapun. Kalau sholat ada takbirnya, tangan naik, ada ruku, ada sujudnya. Kalau haji ada tawafnya, ada sa'inya. Kalau puasa ada apa? Bunyi perut? Tidak ada. Ya. Maka as-shaum ibadatun bidunil jawarih. Itu puasa tanpa anggota. Oh kan kita mengosongkan perut. Justru itu bukan amal, karena amalnya perut itu kalau dia mencerna makanan. Betul nggak? Jadi perut itu beramal dengan cara mencerna makanan. Sekarang perut antum diistirahatkan dari makan. Berarti dia beramal nggak? Baru sadar hari ini puasa itu amalan tanpa beramal. Amalan tanpa beramal. Sah? Ya, betul? Ya, baru ngeh. Ternyata itu perkataan para imam terdahulu. Ya. Fasawm fa inna sawma amalun bighairi atau biduni jawarih. Puasa itu amalan tanpa gerakan zahir. Maka yang bergerak siapa sebenarnya? Niat. Niat di mana? Niat di mana? Fil qalb. Ini yang saya suka dari puasa. Jadi puasa itu menghantarkan orang awam sampai kepada kesadaran batin, kesadaran bertuhan tanpa dia sadari. Ya. Oleh karenanya salah satu simbol umat Nabi Muhammad SAW itu berpuasa minimal 1 bulan. Ya, minimal. Mau lanjut puasa Daud? Ya, Sayyidina Utsman, Sayyidatuna Aisyah puasa dahar, tiap hari puasa kecuali hari yang haram. Imam Nawawi hampir setiap hari disebut puasa, tapi dia nggak disebut puasa, hanya dia yang tahu. Dia makan minum sebelum terbit fajar, lalu hanya makan minum lagi esoknya terbit fajar, sebelum terbit fajar. Begitulah terus. Jadi maghrib pun dia nggak makan, paling-paling dia cuma minum. Imam Nawawi. Maka Imam Nawawi punya kitab hari ini diamalkan dan dibaca oleh hampir semua umat Islam. Pernah dengar Arba'in Nawawi? Itu asbab dia punya sir puasa. Padahal kitab beliau ini bukan pertama. Yang pertama bukan beliau nulis Arba'in. Oke. Famin ajli dzalik qala ta'ala as-shawmu li. Itulah alasannya kenapa hadisnya menyebutkan berpuasalah, karena puasa itu milikku, ya, asetku. Ada penjelasan lain di situ. Ini penjelasannya menarik sekali. Ini yang kemudian dinukil ulang oleh Imam Ghazali dalam Ihya. Al-ma'na al-akhar, makna lain dari puasa, li, kalimat li, milikku. Kalimat gimana tadi? As-shawmu li, puasa milikku. Kalimat li yang berarti milikku ini disebut al-lam samadiyah. Lam apa? Allahus samad. Apa arti as-samad? Somad itu bahasa Arab
sesuatu yang tidak ada ruang di dalamnya, sehingga nggak perlu diisi. Syai' la jawfa fih, sesuatu yang nggak punya ruang kosong di dalamnya, sehingga nggak perlu ditambal, diisi. Itu disebut samad. Maka Allahu samad secara harfiah, sesuatu yang sudah sempurna, tidak memerlukan selain dirinya. Samadiyah itu sifat daripada Allahu samad, yaitu sifat Allah tidak memerlukan selainnya. Nah, coba, tidak makan, tidak minum dari jam berapa? Jam 5 lebih kurang sampai jam 6. Minimal 13 jam. Ini di negara yang tropis, Khatulistiwa, kita puasanya 13 jam. Subtropis 14. Naik lagi ujung subtropis sebelum ke daerah kutub itu 16 sampai 18 jam, ada yang 20 jam. Saya pernah puasa 18 jam, pernah juga 20 jam. Pernah ngalamin lah ya. Apa yang terjadi di saat itu, seorang manusia yang dia punya rongga di perutnya, tapi dihukumi tidak punya rongga. Manusia yang punya perut, tapi dia dihukumi tidak punya perut. Maksudnya apa itu? Manusia yang secara normal dia makan, lalu dia tidak makan. Dia tidak memerlukan nasi dan air untuk hidup. Itu maksudnya. Jadi itu berlatih. Ini yang disebut mati sebelum mati. Orang mati makan nggak? Nggak. Tapi ini belum cukup. Justru as-samadiyah ini diturunkan kepada malaikat. Jadi sifat samadiyah Allah pantulkan, tajallikan sifat ini kepada malaikat. Maka malaikat makan nggak? Makan? Malaikat minum? Malaikat tidur? Nah, maka ada satu hal yang saya gak bingung sama orang puasa. Dalam rumusan orang-orang ahli food combining kah, atau dulu disebut ahlul ghaza, ahlul qut, pakar makanan di kitab-kitab. Banyak makan, banyak minum, banyak tidur. Jadi orang banyak makan dan minum menyebabkan banyak tidur. Jadi mau antum minum kopi 5 gelas sehari, itu kan banyak. Pasti tidur. Katanya kopi bikin orang nggak ngantuk. Pasti ngantuk. Ya, pasti ngantuk. Karena kebanyakan air. Ya. Terus kok bisa begini? Oh, ternyata ada kesalahan pola bersahur dan pola iftar. Pola berbuka. Orang berbuka, dia tidak melakukan manhaj Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW kalau berbuka pakai apa? Nggak pakai gorengan. Nabi Muhammad SAW pakai kurma, kalau tidak pakai apa? Air putih. Nabi nggak bilang buang yang lain, padahal ada buah yang lain loh. Coba tanya sekarang pakar-pakar kedokteran, pakar biologi, pakar-pakar food combining, mereka bisa menjawab dan menjelaskan sir kenabian. Yang tidak pernah ada nabi satupun menjelaskan ini kecuali Nabi Muhammad SAW. Maka secara ilmu fikih, berbuka dengan kurma dan air hukumnya apa? Mustahab atau sunnah. Tapi secara ilmu hakikat, itu hampir wajib. Kalau sayang ke badan, kalau sayang ke, dan nanti akan membuat orang tubuhnya stabil. Kenapa? Dalam waktu sekian lama kita tidak konsumsi apapun, kita memerlukan sesuatu yang manis. Dan manisnya normal, itu ada pada kimiawinya nabati. Itu ada pada kurma.
Di zaman dulu kan tidak ada kurma di Indonesia, tidak ada kurma di Nusantara, di Malaysia, di Singapura, di Brunei nggak ada. Ada nggak? Maka coba cari padanan buah yang tidak terlalu asam tapi dia manis. Apa? Bukan pisang. Pisang itu asam. Jadi antum yang asam lambung jangan langsung berbuka dengan pisang. Kecuali pisangnya direbus. Apa? Coba cari makanan. Manggis asam. Pepaya, right. Pepaya. Apalagi yang sejuk di perut? Semangka, apalagi? Tapi Nabi nggak bilang semangka kok. Terlalu keras semangka itu. Duren. Ya salam, ya salam, ya salam. Wajar kalau lagi taraweh nguap. Ya. Dan sendawanya mengganggu semasjid. Kenapa? Karena makan kolak-kolak duren. Saya agak heran, ternyata di kitab lama, sampai ke masa Imam Ghazali itu disebutkan ada pola yang berubah dari orang Islam selama berpuasa, yaitu membuat makanan yang nggak pernah ada di luar bulan puasa. Mungkin secara budaya kuliner itu prestasi, tapi dalam budaya ilmu kerohanian itu kemunduran. Nah, gimana biar dia nggak mundur? Buat, tapi jangan berlebihan. Tapi mana ada ya? Di kampung saya di Payakumbuh itu pasar melebar kemana-mana. Jadi pasar bukan pasar lagi. Sepanjang jalan raya itu menjadi pusat kuliner. Dari awal masuk kota sampai pusat kota, sampai ke ujung kota itu lagi. Semuanya kuliner. Sampai ujung. Yang saya nggak pernah lihat di bulan ini ada bulan besok itu. Itu udah ditulis Imam Ghazali di kitab Musyam, bab puasa di Ihya Ulumuddin. Maka beliau mengatakan wajar puasa kebanyakan orang Islam gagal. Coba, Umi biasanya buat apa, Mi? Kalau bulan puasa, kolak duren. Apa? Yang sejuk-sejuk, boleh olahan tapi sejuk-sejuk. Ini saya bukan berbicara sebagai pakar food combining, tapi sebagai orang yang mengamalkan amalan kholwat selama Ramadan. Salah satu kaidah kholwat, suluk, itikaf adalah taqlilut ta'am wa syarab. Menyedikitkan makan dan minum. Dan tidak memakan yang, kalau kami lagi kholwat, tapi nggak makan yang bernyawa. Jadi yang dimakan cuma sejuk-sejuk aja. Ada yang beratnya di atas seharusnya. Mau cepat turun nggak? Mau cepat turun? Ini doam ini. Coba 10 hari nanti, kan ikut suluk di 10 hari. Hanya berbuka dengan kurma, nggak makan nasi. Ya, kalau mau habis kurma baru buah-buah yang lain, pisang kayak kolak silakan, tapi jangan makan nasi. Kalau mau makan lauknya dimakan. Cobain nanti, jangan makan nasi. Karena lemak kita dari nasi. Dan saya melakukan itu bertahun-tahun kalau lagi kholwat. Itu berat kita turun drastis. Coba bayangkan antum bawa buah ini, satu tangan sini, satu tangan sini. 5 menit pegel nggak? Itulah yang terjadi pada orang yang gampang lelah beribadah, karena tubuh dia tambah berat. Nambah berat 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Dan inilah yang terjadi pada umat Islam. Awal Ramadan, ramai sekali masjid. Akhir Ramadan, semuanya kaki dan perutnya sudah berat. Dari mereka nggak datang lagi ke masjid. Betul nggak? Ya. Jadi silakan buat kolak, tapi jangan berlebihan. Ya.
Jangan buat makanan apapun, tapi jangan kulu washrabu wala tusrifu. Makan minum tapi jangan berlebihan. Ya. Nah, puasa itu sirnya adalah nama Allah As-Samad. Apa sirnya? Kalau sholat sirnya nama Allah Allah. Jadi sir sholat, sir rahasianya sholat ada pada nama Allah. Sirnya, rahasianya puasa ada pada nama Allahus Samad, As-Samad. Apa makna As-Samad? Allah zat yang maha sempurna, tidak memerlukan selainnya. Sedangkan terjemahan Kementerian Agama yang lalu itu sudah direvisi, terjemahannya kurang pas. Itu terjemahan bukan terjemahan yang sebenarnya, tapi terjemahan tafsiriyah. Allah tempat meminta, itu kekeliruan dalam menterjemah karena hanya mengambil dari kitab tertentu tapi tidak mengolah kembali. Saya lihat beberapa sudah memperbaiki. Ya, jadi bukan Allah tempat meminta, itu keliru terjemahannya. Ya, terjemahan yang pas apa? As-Samad, Allah zat yang tidak memerlukan selain dirinya, justru selain dirinya yang memerlukan dirinya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh diartikan Allah yang maha sempurna, tempat menggantungkan harapan semua makhluknya. Itu terjemahannya. Kalau mau diterjemahin yang tepat. Ya. Jadi tidak semua terjemahan itu ideal. Banyak terjemahan-terjemahan yang janggal. Tapi ya maklum manusiawi ya. Ini ada kalimat di sini, li'anna as-samad, karena as-samad itu huwa alladzi la jawfa lah. Samad itu artinya sesuatu yang tidak mempunyai rongga di dalam dirinya, wala yahtaj ila ta'am wa syarab, sehingga dia tidak memerlukan sesuatu untuk diisi, baik makanan ataupun minuman. Faman takhallaqa bi akhlaqi ujzihi ma la yakhtur ala qalbi basharin. Maka kalau dimaknai as-saumu li, puasa milikku, maka siapa yang berpuasa aku langsung balas dia. Terjemahan beliau, faman takhallaqa bi akhlaqi, siapa yang menirukan sifatku. Apa sifatku? Tidak memerlukan selain dirinya. Ya. Maka ujzihi, aku balasi dia suatu ganjaran, satu balasan yang tidak terlintas dalam kolbu manusia. Ya. Malam ini kita kembalikan lagi arti jaza kepada ganjaran. Ya, karena masa kampanye dan pemilu sudah selesai. Jaza itu arti pasnya ganjaran. Ya. Sebelumnya kita ganti balasan. Nunggu 14 Februari ya. Lalu di situ disebutkan ya, Allah membalas wa'adda ala jami'i fi'lil hasanat ats-tsawab wa'ada ya. Allah menjanjikan semua orang yang beramal satu amalan dilipat gandakan 10 sampai 700 ya. Illa sha'imin was sha'imun, semua amalan sampai 700 kecuali puasa. Puasa unlimited. Maka ada surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama, hanyalah disempurnakan orang-orang yang berpuasa itu ajrahum, ganjaran kebaikan mereka, bighairi hisab, unlimited, tak terbatas. Jadi kalau zikir subhanallah berapa lipatnya? 10. Kalau puasa
unlimited. Karena kita bersama dengan yang membalasnya. Itu bedanya ya. فخرج الصوم من الحسنة المعدودة وثوابها لأن الصوم هو صبر النفس عن مألوفاتها وإمساك الجوارح عن جميع شهواتها. Ya. Puasa seperti apa yang dibalas seperti orang-orang yang saum, seperti orang yang sabar, ya. Yaitu orang yang sabar terhadap dirinya, kesenangan dirinya, dan menahan anggota tubuhnya dari syahwat. Jadi minimal puasa yang sesuai salafus soleh apa? Sabrun nafs an ma'lufatiha, menahan diri dari kesenangan-kesenangannya. Yang kedua, imsakul jawarih, menahan anggota tubuh dari syahwatnya. Syahwat perut makan, syahwat lidah ngomong, syahwat mata, apa syahwat mata? Lihat yang bening-bening. Syahwat telinga, dengerin aib orang. Asik loh dengerin aib orang itu. Itu sebabnya pengamat politik itu laku. Karena dia ngomongin orang terus. Itu sebabnya acara-acara gosip itu rame. Ada aja, padahal ulama sudah fatwakan haram. Ya kan? Ulama sudah fatwakan haram, tapi masih ada. Karena memang fatwa ulama itu cuma untuk fatwa. Nggak mereka ikuti ya. Lalu beliau mengatakan ya, di halaman 152 paragraf pertamanya, wasihhatus shaum, maka kesahihan puasa, kesahan puasa dan adab-adab orang berpuasa ya, itu tergantung kepada, coba, ada banyak hal di sini. Satu, sihhatu maqasidihi, kelurusan niatnya. Yang kedua, mubayanatu syahawatihi wa hifzi jawarihi, menjaga anggota tubuhnya. Yang ke berapa? Yang ketiga, safa'i mat'amihi, ke safa ya, kebeningan, kemurnian, kehalalan makanannya. Wa ri'ayatu qalbih. Nah, tadi masih fisik. Sekarang masuk ke yang nomor berapa nih? Nomor 4, masuk ke urusan kolbu. Ri'ayatu qalbih. Puasa itu tidak hanya menjaga diri, menahan diri dari makan, tapi juga menjaga kolbu. Wa dawami dzikrih. Nah, ini dawam zikri namanya ini depan. Nama dia dawam zikri. Dawam zikri. Apa arti dawam zikri? Senantiasa mengingatnya. Wa qillati ihtimamihi bil madmun min rizqi, dan sedikit perhatian dia terhadap rezeki yang sudah ditanggung untuknya. Kita ngeliat makanan gak nafsu gitu. Coba, makanan yang di rumah itu halal apa haram? Haram apa halal? Gak dimakan tuh. Maka as-saim al-hakiki, orang yang puasa hakiki, mustahil dia korupsi. Karena yang halal pun dia gak makan. Masih yang haram dia makan. Bener gak? Jadi yang koruptor itu gak puasa itu. Dia gak dihitung puasa, dia puasanya puasa anak-anak. Dia kira Allah gak lihat. Padahal kalau dia puasa, dia ngerasa Allah lihat. Maka terapi bagi orang-orang yang gak bisa nolak gratifikasi, itu puasa. Karena orang puasa gak akan berani nerima. Puasa aja coba, puasa Daud kayak. Jadi pejabat-pejabat tuh suruhnya puasa Daud. Bukan biar jabatannya lanjut, bukan. Ngapain jabat cuma 5 tahun,
tapi dilaknat Allah sampai mati. Untuk apa? Ya, ini yang dilupakan oleh caleg-caleg ini ya. Caleg-caleg pejabat-pejabat. Antum bayangkan, nyalek belum tentu juga selesai 5 tahun, ada yang mati duluan. Kalau diangkat jadi pejabat, kadang-kadang dimutasi 3 bulan. Orang menjabat cuma sekian hari, sekian bulan, sekian tahun, tapi Allah memusuhi dia bertahun-tahun sampai mati. Mau begitu? Nauzubillah min dzalik. Itu sudah berapa? Sudah 6. Naik lagi. Ciri-ciri orang yang diterima amalannya, dia tidak merasa beramal. Kalimatnya apa? Wa qillatu mulahazatihi li shaumih. Dia tidak memperhatikan puasanya. Dia tidak menganggap dirinya berpuasa. Dia nggak menganggap dirinya soleh. Wa wajlihi min taqsirihi. Dia menganggap puasanya nggak sempurna. Nah, jadi ini yang adab kalau mau berbuka. Sebelum berbuka baca syahadat, lalu baca istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah, lalu baca istighfar. Coba diingat, mau berbuka apa yang dibaca? Kenapa syahadat? Kita yang diterima itu cuma orang yang bersaksi. Yang diterima itu cuma orang yang bersaksi. Orang yang tidak bersyahadat, amalannya tidak diterima apapun di sisi Allah. Karena persaksian dia tidak ada, dia syirik. Terus istighfar. Apa yang diistighfarkan? Katakan, ya Allah, puasaku tidak sempurna. Aku tidak sempurna menirukan akhlakmu. Lalu minta ampun, ya Allah maafkan dosaku, sempurnakan kuranganku, baru berbuka. Baca Allahumma laka sumtu. Hadisnya hasan, itu tidak dhaif seperti yang diklaim oleh sok-sok pendhaif hadis. Ya. Hadis ini hukumnya apa? Hasan. Allahumma laka sumtu. Siapinlah dihafalin. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Ya, mana kurmanya makan. Baik, jadi sediakan apa di depan nanti? Kurma, walaupun cuma 1, 2, atau 3. Ya. Dan hati-hati, nah ini teman-teman, saya ketemu seorang dokter dan dia ngingetin saya, tidak semua kurma itu higienis. Dari sananya higienis, tapi nyampe di sini belum tentu higienis. Jadi kalau antum beli kurma, dia tidak di-pack dengan oke, cuci dulu. Aneh kan? Tapi itu harus dilakukan. Tapi kalau kurmanya di packagingnya bagus sehingga mustahil kena debu-debu dan bakteri, silakan langsung dikonsumsi. Tapi kalau kurma yang curah, saya tidak anjurkan antum langsung konsumsi. Kalau mau dikonsumsi, bersih dulu. Ya, aneh kan? Kurma dicuci itu aneh. Tapi gimana lagi, itu yang terjadi. Saya beberapa kali sakit perut dan kita nggak makan apa-apa, pas ingat ya makan kurma. Kurmanya kurma curah. Nah, kita nyaranin orang-orang yang usaha kurma jangan jual kurma curah. Kurmanya di packaging yang baik. Ya, apalagi kurma yang ditebar di pasar tepi jalan. Aduh, ya Allah. Nah, ini kelemahan Indonesia. Pasar tradisional Indonesia belum menjamin mutu makanan buah yang dijual secara baik. Semoga teman-teman kita di kementerian itu memperhatikan itu. Sehingga kita minat gitu belanja di pasar tradisional. Ya, yang kemudian dijadikan pasar modernnya sama aja. Baik. Wal ista'ana billahi ala ta'diyatihi. Minta tolong kepada Allah agar mampu menyempurnakan puasa. Berarti puasa itu tidak sempurna kalau Allah tidak. Jadi kalau antum sanggup puasa sampai terbenam matahari, itu ciri-ciri orang dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kabar gembiranya. Kalau demikian,
layakkah seorang hamba yang kenal hakikat puasa lalu minta balasan pahala puasa? Nah, kita mampu menyempurnakan puasa, izin siapa? Terus antum minta balasan? Gak sopan namanya. Itu gak sopan ya. Nah, di sini ada status dari puasa 15 hari, makannya cuma sekali. Kalau bulan Ramadan, makannya cuma sebulan itu sekali, dan malamnya cuma minum air. Ya. Wa kana yuftir 'alal ma'il qurah wahdahu kulla lailah. Setiap malam cuma minum air. Ada loh orang begitu. Nama imamnya siapa? Sahal bin Abdul At-Tustari, salah satu imam salafus saleh. Jadi kalau ada orang bilang itu bid'ah, bilangnya ente seleranya besar, ya nafsu makannya gede, jangan salahkan Imam At-Tustari. Itu imam besar itu ya. Wah, ini banyak sekali model-model puasa zaman dulu ya. Kita nggak usah baca semua. Nah, langsung ke puasa para sufi. Ya, puasa siapa? Halaman 103 bagian bawah. Fa ammas sufiyah, adapun para sufi dan fuqara al-mujarridun alladzina qata'ul halaiq, yang mana mereka disebut ahlu tajrid, yang sudah punya kesempatan full untuk bertorikoh, qata'ul alaik, memutus kesibukan duniawi. Kalau tidak sanggup minimal 10 hari terakhir disebut i'tikaf, ya. Nggak sanggup 7 hari, nggak sanggup 5 hari, nggak sanggup 3 hari, nggak sanggup 1 hari, nggak sanggup. Kayaknya perlu dipuasain tuh orang. Udah meninggal tuh orang tuh. Mati kolbunya sudah itu. Ya. Selevel Nabi masih itikaf 10 hari. Ada yang sesibuk Nabi nggak? Nabi itu istrinya 11. Panglima perang. Direktur zakat. Pemimpin negara, guru ngaji, imam masjid. Ada yang sesibuk beliau? Ada yang sesibuk beliau? Kan gak ada. Jangan so sibuk lah ya. Saya sibuk tat. Ente sibuk apaan? Ya. Cuma sibuk begitu doang disebut sibuk. Nabi itu perang bisa nggak pulang 6 bulan. Bayangan istrinya 11. Istrinya protes nggak tuh? Nggak bisa protes. Mau gimana lagi? Urusan Madinah siapa yang ngurus? Sahabat yang. Nabi sesibuk itu loh. Maka Nabi pernah nggak pulang 6 bulan. Hanya perang, tiap hari perang dan masih puasa. Perang Uhud, perang pertama dalam Islam, itu sembari puasa. Apa perang Badar? Ya? Perang Badar, perang pertama dalam Islam, itu berpuasa. Saya nggak bisa bayangin itu ya. Ini disuruh bertarung lagi puasa. Dan itu cuma ahlul Badar yang sanggup begitu ya. Semoga kita mewarisi ruhaniyah mereka, amin ya rabbal alamin. Tarakul ma'lumat wa qana'u bima qasamallahu ta'ala lahum minal arzaq. Dulu kan gak ada gaji tetap, benar gak? Dan gak ada usaha online. Jadi mereka dulu kalau sudah masuk puasa atau 10 hari terakhir, semua kerjaannya ditinggal. Lalu mereka tawakal kepada Allah, mencukupkan dengan apa yang sudah mereka lakukan 11 bulan. Tapi 11 bulan itu cukup toh? Cukup gak? Kerja 11 bulan 20 hari untuk itikaf 10 hari, cukup gak? Masih sih gak cukup.
liburan bisa 12 hari. Masa untuk Allah, untuk diri kita supaya happy, bersaadah, bahagia, hidup di dunia akhirat, kita nggak punya waktu. 10 hari terakhir pulang kampung, Tat. Ya, kampung hakiki bukan di Sumatera, bukan di Jawa, bukan di Kalimantan, bukan di Sulawesi, bukan di Ambon, bukan di Papua, bukan di Bima, bukan di Lombok, bukan di Bali, bukan. Kampung hakiki kita di mana? Ini ilmunya Buya Aldomi itu, al-watan, al-asal. Ya, itu istilahnya. Sirrul Asrar, kitab Sirrul Asrar, Syekh Abdul Qadir Jilani mengajarkan kampung hakikimu bukan sini, bro. Ya. Kampung hakikimu itu bukan alam ini, tapi kampung hakikimu di mana awal sumbernya ruh ditiupkan. Situ sumbernya. Harus pulang ke sono. Itu yang disebut pulang kampung. Pulang kampung menyenangkan nggak? Pulang kampung ke al-watan al-asl. Pulang kampung ke kampung rohani yang lebih membahagiakan lagi. Pulang kampung, mungkin orang tuanya sudah meninggal, tapi al-watan al-asal itu ruhnya nggak pernah meninggal. Yang di sono nggak pernah meninggal. Ayahanda ruh, induknya ruh nggak pernah meninggal. Saya sekarang pulang kampung sudah nggak ada minat. Kenapa? Ayah saya udah wafat 4 bulan lalu. Ibu saya udah meninggal sebelum pandemi. Paling ada cuma saudara. Kalau nggak ada surau suluk di kampung, saya nggak mau pulang. Kenapa? Surau suluk itu kenangan saya merasakan al-watan al-asal. Kampung yang asal muasal itu. Zahirnya surau, zahirnya zawiyah, ribat. Batinnya, rohaninya berpulang kepada kampung sejatinya. Ya, oleh karenanya, udahlah, nggak usah sibuk-sibuk mudik-mudik lagi ya. 10 hari terakhir itu sibuklah mudik ke kampung rohani. Sepakat ya? Cuma sayangnya, kayaknya suluknya pendaftarannya sudah ditutup. Semoga tahun depan tempat ini bisa dijadikan, nggak usah nunggu tahun depan, karena suluk kita ada 4 kali atau 5 kali setahun. Jadi ada suluk Rabiul Awal, harusnya ada suluk Muharram. Suluk Muharram, suluk Rabiul Awal, suluk Rajab, suluk Sya'ban, bahkan ada Sya'ban, ada suluk Ramadan. Tapi suluk Sya'ban saya tiadakan. Yang ada tadi apa? Muharram, Rabiul Awal. Ya. Kalau guru kita yang dulu Zulhijjah ditambahkan. Tapi kita kalau Zulhijjah lebih senang haji. Ya. Tapi sampai hari ini guru saya masih buat. Jadi suluk Zulhijjah masih buat di beberapa tempat ya. Baik.